pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama persiapin hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga mau bersyukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk kesempatan sekali lagi kami dapat beribadah bersama walaupun dari tempat masing-masing. Sekarang kami akan memulai ibadah pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati dan melancarkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku mau ajak teman-teman sekalian buat memuji nama Tuhan. Teman-teman boleh sambil tepuk tangan di tempat masing-masing. Kita pujikan denganmu Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya
sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Berikan ku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Hai teman-teman semua. Jadi di sini ada gua sebagai moderator, Yasutaka, ada Melisa sebagai moderator, dan ada Civirjin. Dan kita hari ini akan sharing-sharing sama Civirjin. Nah, sebelum kita mulai, mau minta tolong si Virgin untuk pimpin doa pembuka dulu. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami punya kesempatan lagi untuk sama-sama datang mendengarkan diskusi, dan kami sungguh memohon biarlah kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap dari kami untuk fokus dan juga untuk bisa menikmati acara talk show pada pagi hari ini,
sehingga bisa terinspirasi tentang hal-hal yang terkait dengan misi yang mereka bisa lakukan di masa-masa pandemi ini. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami bukan saja mendengar tetapi juga termotivasi untuk menjalankannya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi tema kita di Premier Talks hari ini adalah Dream Team. Nah, kira-kira menurut Meli dulu nih, Dream Team itu apa sih? Sebenarnya Dream Team itu kan bulan ini kita mengalami Tuhan Yesus itu naik ke surga nih. Nah Tuhan itu meninggalkan misi untuk kita anak remaja untuk dilaksanakan. Tapi kita nggak bisa melaksanakannya sendirian nih. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk bantu temenin kita. Makanya semuanya kita sebut Dream Team. Kalau menurut si Virgin gimana? Ya, kalau buat aku sendiri, aku lihat dari Alkitab juga ya. Jadi waktu dikasih tema, aku berpikir waktu pertama kali manusia diciptakan, Tuhan kan kasih perintah, kasih mandat budaya sama manusia juga untuk bisa menjadi rekan sekerjanya Tuhan itu nggak sendirian, ya. Dia ngomong sama Adam dan juga sama Hawa. Dan ternyata itu terulang ya, waktu Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga, sebelum dia akhirnya naik gitu kan, dia kasih perintah ini juga kepada para murid-muridnya gitu kan. Nah itu pun dia katakan bukan cuma ke satu orang, ke cukup banyak orang gitu kan, yang bisa dibilang tim yang bisa bermisi bersama-sama gitu. Makanya mungkin ya saya menduga kerinduannya dari teman-teman di remaja di gereja gitu ya, pengen punya tim juga yang bisa sama-sama melayani ya, bermisi gitu kira-kira. Oke, tadi kalau misalkan kita dengar ada misi dari Allah untuk murid-muridnya ya, kan itu amanat agung tuh tertuang di dalam amanat agung. Nah menurut Ci Virgin, amanat agung itu apa sih secara lebih detail gitu? Nah ini menarik ya, kita sering ngomong amanat agung gitu ya, tapi kan sebenarnya di Alkitab nggak ada loh. Ya, kata amanat agung itu tidak pernah dituliskan gitu ya. Waktu Tuhan kasih perintah itu juga nggak bilang ini loh amanat agungku gitu ya. Jadi ternyata kalau saya ngelihat dari sejarah itu baru muncul di abad ke-17 istilah itu. Ada satu orang yang dipercaya dia merintis mulai satu lembaga misi dan kerinduannya dia adalah bagaimana supaya berita Injil ya, berita keselamatan itu bisa disebarkan keluar, bahkan bisa dibilang keluar dari Eropa ya, masuk ke Asia, masuk ke Afrika. Dan ternyata ini juga dilakukan oleh Hudson Taylor, kalau kalian tahu itu salah satu misionaris yang punya dampak ke Cina. Nah Hudson Taylor juga akhirnya mengatakan ini sebagai satu amanat agung ya. Jadi itu satu istilah yang muncul belakangan dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk memakai satu istilah kita melakukan amanat agung ya. Kalau mau disesuaikan dengan apa yang Tuhan bilang ya, amanat agung itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya, yang dikatakan kamu diminta pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, lalu mengajarkan setiap hal-hal yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Nah itulah amanat agung itu sendiri. Namun dalam prakteknya waktu awal-awal berjalan cukup baik ya, dilakukan oleh banyak orang yang akhirnya terpanggil menjadi misionaris ke berbagai daerah. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga ada muncul kontroversi. Ya, bicara soal amanat agung itu ada banyak case-case yang akhirnya menjadi bisa dibilang sejarah hitamnya penginjilan ya, ketika akhirnya banyak misionaris ini ditunggangi juga oleh orang-orang yang punya kepentingan politik, ekonomi gitu kan. Sehingga mereka masuk ceritanya mau penginjilan tapi butut-bututnya kayak sedikit banyak itu menjajah gitu kan. Ini terjadi juga dengan Indonesia. Sehingga ada satu momen waktu saya sempat pernah ikut satu konferensi misi dunia gitu kan ya. Sempat di situ dibilang Indonesia harusnya bersyukur. Kenapa? Belanda itu datang ke Indonesia untuk kabarkan Injil.
Tapi kita sama-sama tahu kan ya, pada akhirnya oke, di satu sisi betul ya, mungkin misi itu dijalankan oleh mereka, tetapi ternyata dampaknya juga ada. Kita dijajah gitu ya, sehingga tidak bisa mengingkari amanat agung yang tadinya begitu baik tujuannya, itu mulai dinodai dengan kepentingan-kepentingan orang tertentu. Ya, sehingga apa yang terjadi, kita harus mengatakan di Indonesia sendiri untuk menyampaikan atau melaksanakan amanat agung itu bukan sesuatu yang mudah. Karena banyak orang yang sudah dalam tanda kutip mengatakan kamu mau kristenisasi ya gitu kan. Nah kira-kira gitu deh ya. Oke. Kalau kayak gitu sebenarnya apa pentingnya ya amanat agung ini untuk kita yang orang percaya, khususnya anak remaja? Oke. Buat saya tetap penting ya. Buat saya itu tetap penting. Kenapa? Karena itu adalah suatu perintah yang sudah Tuhan berikan yang berlaku untuk semua anak Tuhan. Ya, itu poin yang pertamanya. Tetapi ada hal yang keduanya buat aku adalah kalau kita sebagai seorang anak Tuhan berpikir kalau gitu daripada nanti jadi susah sendiri gitu kan ya gara-gara mau jalanin amanat agung, ya sudahlah gitu ya, nggak terlalu penting. Nah, padahal buat saya ketika kita bicara soal amanat agung itu bicara tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan di dunia ini gitu kan. Kita diselamatkan, kita terima Kristus, and then what? Habis itu harusnya ada sesuatu dong yang kita juga lakukan. Ya, harus ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Hidup kita berubah dan harusnya hidup kita juga mempengaruhi orang lain, ya. Nah, hal itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting karena tanpa adanya amanat agung, tujuan hidup anak-anak Tuhan itu hilang. Mau ngapain coba? Ya, kamu akan sama aja kayak anak dunia gitu kan ya, yang tidak hanya mengejar misalnya kesuksesan dunia dan sebagainya. Tapi kalau sebagai anak Tuhan kita jadi beda. Kita memahami sekali hati Tuhan itu kepingin semakin banyak orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertobatan, mengalami perubahan hidup. Ya. Dan itu sesuatu yang buat aku pribadi paling penting ya, cukup penting gitu di dalam hidup aku. Setiap orang harus menyadari dia pegang amanat agung itu untuk dia jalankan dalam hidupnya. Oke, tadi kalau misalkan emang kita harus melakukan amanat agung dan amanat itu penting ya bagi hidup kita. Nah, kalau di masa pandemi ini kira-kira apa sih yang harus kita lakuin nih sebagai anak-anak remaja nih yang berhubungan misalnya dengan sosmed, terus gadget, bermisinya itu harus ngapain aja Ci kira-kira? Oke, menarik ya. Nah kebetulan selama masa pandemi ini juga saya berjuang gitu ya. Sempat mengalami drop juga, bingung mau ngapain, kayaknya mau ngerjain banyak hal jadi terganggu. Tetapi ternyata tetap amanat agung itu tetap bisa dijalankan. Nah supaya lebih jelas, kita nonton dulu deh video yang saya sempat udah buat. Ini satu gambaran amanat agung yang coba tetap aku jalankan dengan teman-teman sebelum dan sesudah pandemi. Yuk kita lihat sama-sama. Puzzle of Life mempersembahkan. Puzzle of Life adalah komunitas yang menolong anak muda di dalam proses pertumbuhan sebagai remaja, memaksimalkan potensi, dan mampu mengambil keputusan sehingga menjadi puzzle hidup yang indah dan sempurna. Dengan visi menjadi komunitas manusia sejati, puzzle rindu memperlengkapi dan membangun manusia sejati hingga optimal sesuai rancangan Sang Pencipta. Metode yang puzzle gunakan adalah experiential learning, proses belajar melalui pengalaman atau refleksi, discussion group, pendampingan dalam kelompok kecil, counseling, proses membantu klien untuk menyadari masalah dan mulai berani melangkah untuk menyelesaikan masalahnya, activity atau games, bermain sambil belajar melalui tools yang dibuat oleh Puzzle of Life. Melalui konseling, mentoring, dan training, Puzzle menyelenggarakan berbagai program dan aktivitas yang edukatif, serta menyenangkan untuk anak muda. Kami bekerja sama dengan berbagai sekolah negeri dan swasta di daerah Jabodetabek, mengadakan seminar sekolah, tes minat bakat, latihan dasar kepemimpinan, dan kebutuhan lainnya.
Hai semua, nama aku Given Valen. Hari ini aku bakal bercerita tentang pengalaman aku di training oleh Puzzle of Life. Jadi Puzzle of Life ini mengajarkan aku untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Bukan cuma pemimpin yang tangguh, tetapi Puzzle of Life juga mengajarkan bahwa setiap manusia ini memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Tetapi kita sebagai organisasi, khususnya ketua, kita bisa mengerti bahwa karakteristik dan sifat yang berbeda-beda itu kita bisa menjadikan itu menjadi sebuah kelebihan di dalam organisasi itu. Terima kasih. Program unggulan lainnya dari Puzzle of Life adalah KMD atau Camp Masa Depan, untuk mengetahui cara menyiasati dan merencanakan sesuatu yang berhubungan dengan masa depan remaja. Banyak perubahan, adaptasi, kegiatan outdoor tidak ada, semua seakan berhenti. Kegiatan offline pun berpindah menjadi online. Puzzle tetap bisa memberikan training, mentoring, dan konseling secara online kepada banyak komunitas, bahkan di luar kota. Selain program lainnya, Puzzle juga memberikan program mentoring kepada remaja dengan tema Mountain Climber, sebuah gambaran untuk mendaki gunung yang ingin dituju, mengajak anak muda untuk mengenal diri, belajar tentang goal hidup, dan membangun habit secara konsisten supaya nggak nyasar. Puzzle akan membimbing dan mengarahkan untuk menikmati perjalanan ini. Halo, aku Ernest. Aku alumni dari program mentoring Puzzle of Life. Aku belajar dari mentoring yaitu cara mengenal diri dengan jelas dan menyadari perasaan dan pikiran yang dimiliki. Zaman semakin berubah, dan kita perlu beradaptasi dengan kecanggihan teknologi dan perubahan yang cepat. Jangan sampai kita ketinggalan. Mulai sekarang, cari tahu tentang diri, dan berani melangkah berkarya bagi Indonesia. Jangan nerimo, jangan sukanya dikit-dikit nerimo, ya udahlah, yang penting terima aja. No, jangan jadi orang yang suka nerimo, tapi berjuang. Jangan kepedean, tapi buktikan. Kerja keras kalah dengan kerja pintar kalah dengan kerja keras yang pintar. Jangan tunggu nanti, lakukan sekarang, karena Indonesia nanti dimulai dari kamu yang sekarang. Mari bergabung dan bekerja sama dengan Puzzle of Life melalui berbagai macam program dan aktivitas. Segera hubungi kontak yang tersedia. Puzzle of Life. Finish your puzzle, enjoy your life. Ya, kira-kira kayak gitu deh ya, yang lewat video ini saya coba kasih gambaran, ya berubah ya, tadinya kita bisa ketemu, bisa langsung ngomong sama orang gitu kan ya. Mau gak mau kan jadi sesudah pandemi ini banyak lewat sosmed ya, banyak gak langsung ketemu orang. Nah kalau Melisa sendiri misalnya, kira-kira selama pandemi ini gimana kondisinya? Apa masih sempat kepikir untuk amanat agung atau apa, gimana nih Melisa? Kalau aku sih setelah masa pandemi ini ya, aku ngerasa melakukan misi ini makin sulit sih, karena di hari biasa sebelum pandemi ini aja kita masih bisa ketemu temen nih, kadang masih suka sharing kan, gimana nih pertumbuhan rohani kalian, itu masih lebih mudah. Tapi kalau misalnya udah pandemi ini, kayak lebih banyak godaannya untuk main games, untuk hal-hal yang lebih duniawi ya dibanding ini. Nah kalau misalnya Yasu, gimana nih Su? Ya kalau misalkan emang kita di pandemi ini bersifat lebih individual gitu ya, mau apa-apa sendiri, misalkan ibadah sendiri aja kita susah fokus gitu ya. Agak bingung sih kalau misalkan dari diri sendiri belum bisa, tapi kita harus melakukan misi itu ke orang lain. Nah kalau dari Ci Virgin, suka dukanya kira-kira apa Ci? Oke, saya ceritain dulu ya, tahun lalu ya kita mulai kena pandemi gitu kan, itu seingat aku tuh pas bulan Maret ya. Padahal kebetulan karena aku punya tim yang sama-sama kita punya hati untuk menjangkau banyak orang gitu kan ya. Sebenarnya sebelum pandemi ini udah cukup banyak bisa dibilang rencana-rencana yang mau kita kerjain gitu. Ada retret gitu ya, ada camp dan macam-macam gitu ya. Bubar semua gitu kan. Bener-bener waktu itu sampai shock, gak jadi semua nih gitu kan. Masih sempat kepikir,
Moga-moga nggak lama gitu kan, paling hitungannya bulan lah gitu kan. Tapi kok pas ngeliat di bulan Mei ya kalau tidak salah itu, wah ini sih gawat gitu ya. Itu lagi tinggi-tingginya kalau nggak salah kasus COVID di Indonesia, di Jakarta juga. Nah mulai mikir nih, Tuhan kalau kayak begini gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, serba salah. Sempet juga ngalamin ngedrop gitu secara mental dan sebagainya. Tapi mulai akhirnya belajar lagi, tunduk, bergumul lagi sama Tuhan. Oke, ada nggak sih hal-hal yang saya bisa kerjain, yang saya bisa pelajari dulu gitu ya di masa-masa pandemi. Nah uniknya waktu itu kepikir, kebetulan karena aku seorang konselor, saya juga seorang trainer. Dulu tuh kepikir pengen ngambil satu pelatihan, ya pelatihan coaching gitu kan. Nah tapi waktu selalu nggak memungkinkan, atau yang kedua biayanya besar banget gitu kan. Iseng-iseng, jadi waktu itu googling gitu ya, cari-cari di sosmed, ada nggak sih pelatihan coaching yang harganya nggak mahal tapi juga bisa online gitu ya. Iseng, bener-bener iseng, ternyata ada gitu kan. Itu seneng banget gitu waktu tahu, hai ada loh ternyata gitu. Dan akhirnya sempat mikir juga, hitung-hitung kayaknya secara biaya oke. Ya udahlah online masih oke lah ya. Saya pikir nggak ada ruginya buat saya belajar gitu. Akhirnya saya putuskan tuh saya ambil gitu ya, belajar lagi. Saya sedikit-sedikit tahu sebelumnya tapi jadi akhirnya lebih dalam lagi sampai dapat sertifikat gitu kan. Nah ternyata itu adalah salah satu cara Tuhan yang membuka jalan untuk saya tetap bisa menjalankan pelayanan ya, tetap menjalankan misi. Lewat apa? Saya akhirnya bikin project, saya sebutnya Mountain Climber ya. Mountain Climber itu project mentoring coaching untuk anak remaja. Lalu juga ada coaching yang saya sempat bikin juga gitu ya. Yang akhirnya sedikit banyak menolong siswa-siswa. Tadi di video itu juga ada beberapa testimoni dari remaja-remaja betapa mereka juga akhirnya belajar sesuatu gitu kan lewat proyek-proyek yang kami buat gitu kan. Terus saya melihat, wah ternyata Tuhan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun tetap bisa gitu peluang itu kebuka. Dan yang lebih luar biasa adalah buat saya, peserta itu bisa nggak cuma dari Jakarta loh. Ya, jadi bisa ada waktu itu bahkan dari Batam, dari Bangka gitu kan, ada dari Sumatera gitu, yang saya pikir dulu kalau sebelum pandemi nggak mungkin lah gitu ya saya bisa jangkau ke mereka. Nah ternyata ini bisa, termasuk sampai ke NTT gitu sempat. Lalu bahkan Tuhan bukakan juga waktu itu bisa masuk ke satu lembaga, aku lupa namanya lembaganya, tapi ini lembaga yang ngurusin mereka-mereka yang mau mengungsi ya. Mereka-mereka yang lari dari negara-negara Timur Tengah, dan itu banyak remajanya. Ya. Mereka itu lagi dalam proses di Indonesia, sementara sesudah itu kalau mereka dalam proses mengurus surat-suratnya bisa lancar, mereka akan ke Amerika, ke negara-negara lain. Jadi mereka ini dalam proses menunggu, ternyata saya diberi kesempatan untuk melatih para mentornya. Terus saya bilang, wih luar biasa loh gitu ya, saya nggak pernah berpikir bahwa apa yang saya coba lakukan ini sampai menyentuh mereka-mereka yang dari Timur Tengah gitu kan. Itu buat saya amazing banget sih. Nah terlepas dari itu saya belajar juga dari beberapa temen, ya tadi di video ada ya, saya sempat di video enggak deng, tapi di slide itu ada ya. Jadi ada beberapa kawan yang rupanya tahu semasa pandemi ini ada beberapa siswa yang nggak bisa sekolah karena nggak ada duit kan, banyak orang tua yang PHK dan sebagainya. Lalu dia mulai memikirkan mengumpulkan dana scholarship ya, dia bikin usaha bikin kue, di mana hasil keuntungannya itu untuk mendanai beasiswa dari berbagai macam orang gitu kan. Loh saya pikir itu juga salah satu misi loh gitu kan. Karena saya percaya gini loh, saya mungkin sedikit mundur ya dari yang tadi kita ngobrol. Gara-gara kontroversi itu sebenarnya yang kita harus benar-benar pikirkan waktu kita bicara amanat agung,
Gimana caranya kita punya hati yang dimurnikan, motivasi yang benar ketika kita mau nolong orang, menjangkau orang, ya. Enggak semata-mata orang itu cepet-cepet kita injili, kita kasih tahu kamu harus terima Tuhan Yesus dan sebagainya. Tetapi real loh di dunia luar ini, di sekitar kita ini ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita peka enggak sih? Nah, saya tertarik share sedikit ya sama kalian. Belum lama ini saya sempat menolong satu komunitas ya, dengan kawan-kawan kita bikin satu komunitas, menolong komunitas ini. Ada satu pernyataan dari satu remaja yang menarik buat saya. Dia nanya ke kami, dia bilang gini, saya merasa hidup saya fine kok. Even dalam pandemi ini pun hidup saya fine-fine aja. So kalau hidup saya sudah fine, terus saya mau ngapain gitu kan ya, kesannya gitu. Terus saya bilang kalau kamu hidupnya fine ya bersyukurlah bahwa kamu masih dicukupi, ekonomi kamu masih oke gitu kan. Tetapi kamu juga harus ingat di masa pandemi ini kita harus buka mata selebar-lebarnya, di sekeliling kita tuh banyak sekali orang yang membutuhkan support, membutuhkan perhatian, membutuhkan empati kita gitu kan. Nah, kalau kamu sudah fine, saatnya kamu berbagi, saatnya kamu menolong mereka gitu. Jadi selain beasiswa, selain saya bikin pelatihan-pelatihan gitu juga, saya sendiri mendapatkan satu anugerah juga gitu ya. Ketika ibu saya sakit, di slide itu juga saya kasih fotonya. Saya waktu itu masih bingung karena ibu saya jatuh, saya butuh walker, alat buat jalan gitu kan. Saya cuma sharing ke beberapa teman by sosial media, hitungannya detik kali ya. Tiba-tiba satu kawan bilang, Cici gak usah pusing, hari ini juga walkernya nyampe ke rumah. Jadi dia langsung beliin, saya sampai shock sendiri. Lulu, saya bilang saya waktu itu nanya, saya mau pinjem tadinya. Dan saya gak tahu bahwa ternyata saya akan butuh walker ini dalam jangka waktu lama, bisa setahun gitu. Enggak Ci, gak mungkin cuma sebentar. Jadi Cici harus beli. Jadi kami yang sediain gitu ya. Saya merasa gila ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang begitu berat, kita tetap sebenarnya punya peluang untuk melakukan amanatnya Tuhan. Ya. Pertanyaannya, kita mau nggak punya kepekaan itu, kerinduan seperti itu. Bahkan beberapa kali saya pakai IG Live. IG Live itu saya ajak remaja. Saya ajak remaja, yuk kita ngomongin yuk. Sekarang kan lagi rame-ramenya ya kesehatan mental, bicara soal I love yourself gitu kan, atau bicara berbagai macam hal lah ya. Nah, saya ajak remaja, ayo kita sama-sama yuk menyuarakan ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah dunia. Kita bisa lakukan sesuatu kok untuk bisa menolong situasi yang ada. Nah, kira-kira tadi Ci bilang ada melakukan sesuatu, kira-kira bisa melakukan apa sih, Ci? Iya tadi ya, saya bilang kita bisa lakukan IG Live. Ya. Teman-teman, bahkan saya percaya pemuritan pun atau komsel gitu ya, itu bisa dilakukan meskipun hanya lewat Zoom ya sekarang ini. Kita bisa tetap saling memperhatikan satu sama lain lewat WA group. Ya, pasti ada deh gitu ya. Saya menemukan pertama-tama buat saya adalah kita minta dulu sama Tuhan kepekaan, hati yang peka. Tuhan, siapa yang kira-kira saya harus kontak? Siapa kira-kira orang yang harus saya doakan? Ya, saya menemukan beberapa kali tanpa sengaja, ya saya merasa tiba-tiba Tuhan bilang, kamu coba deh kontak si A, si B gitu ya. Kamu WA deh si A atau si B. Ternyata memang betul loh. Mereka lagi butuh sesuatu, ya entah itu didoakan, entah dia curhat dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya lepas dari situasi yang begitu buruk, kita bisa. Tapi memang betul yang tadi, yang terpenting lagi, yang kalau tadi Melisa sempat bilang, aduh susah nih larinya ke game gitu ya. Nah kitanya sendiri harus beres. Kita yang mau bermisi, kitanya nggak beres ya susah. Ya kitanya sendiri harus beres, relasi sama Tuhannya beres. Sehingga hati kita dipenuhi dan peka terhadap pimpinan Roh Kudus ya. Untuk apa ya yang bisa saya lakukan gitu kan.
Kita bisa kontak, kita bisa nanya, kita bisa nge-zoom. Terakhir bahkan saya sempat memberanikan diri ketika diundang ke UKI ya. Nah itu bawain satu acara di tengah-tengah mahasiswa UKI. Mereka berasal dari berbagai daerah yang lagi stres-stresnya di Jakarta. Bayangkan mereka udah nyampe ke Jakarta gak bisa ketemu, kuliahnya juga jadi aneh begitu. Nah mereka ada di asrama. Nah waktu itu saya bilang, Tuhan tolong kami. Ya coba dengan segala macam protokol kesehatan gitu kan. Udah pakai masker, udah pakai penutup tangan dan sebagainya, sarung tangan dan sebagainya. Kita bawain ke tengah-tengah mereka, membangkitkan satu semangat. Ya Tuhan itu ada, Tuhan itu punya rencana buat hidup kamu. Itu beberapa diantaranya ya. Termasuk, oh ya ada satu lagi. Saya dapat sharing ini dari tetangga, bisa dibilang tetangga jauh, dari teman saya dari Bekasi. Saya sempat nanya sama dia, saya tahu dia seorang hamba Tuhan yang punya keterbatasan dana ya. Dalam masa pandemi ini juga dia punya kesulitan. Terus saya bilang, kamu cukup gak sih buat hidup kamu? Terus dia bilang, God is so amazing. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, saya hampir gak pernah masak Ci tiap hari. Kok bisa? Saya bilang gak masak. Tetangga saya selalu kirim makanan, itulah yang mencukupkan kami hari lepas hari. Dimana dana itu sangat terbatas, sehingga saya gak perlu masak, saya gak harus beli bahan makanan juga. Dan itu cukup buat kami sekeluarga. Ya. Jadi butuh hanya kepekaan dan keinginan, kesungguhan kita untuk lakukan. Ketika kita pengen, Tuhan buka gitu. Ternyata kalau misalnya untuk melakukan amanat agung itu nggak sesusah yang kita bayangkan ya. Kita berarti nggak mesti harus mengubah iman seseorang secara langsung. Berarti dengan kepekaan hati kita untuk mau menolong mereka itu udah sangat membantu kita untuk melaksanakan misi yang Tuhan mau ya. Iya, betul sekali. Ya tadi pertama harus dimulai dengan relasi kita dengan Tuhan dulu, terus kita juga harus punya motivasi dan hati yang rindu ya untuk bermisi, tapi fokusnya bukan diri kita sendiri, tapi untuk nama Tuhan. Terus tadi kata Meli benar sih, caranya cukup simpel, cukup mungkin nanya kabar atau ada butuh teman curhat atau apa, karena orang tuh kadang kalau di tengah kesulitan atau lagi ada masalah yang struggle yang berat gitu, cuman perlu didengar doang sebenarnya, mungkin nggak perlu nasihat. Terus aku juga ada satu quotes yang lumayan bagus nih, people don't care how much you know until they know how much you care. Jadi dengan kita care lebih bagus daripada kita cuman tahu tapi nggak berbuat apa-apa sih. Nah, that's true. Ya betul banget ya. Jadi kesempatan itu ada, meskipun kita setuju ada keterbatasan, tapi kesempatan itu selalu ada. Kita mau apa enggak? Berarti selama hati kita pengen untuk berbuat misi ini, Tuhan pasti membuka jalan untuk kita, memudahkan hal itu ya Ci? Betul banget. Oke, kira-kira dari Cici ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di PRMI atau closing statement lah gitu? Oke, ya buat teman-teman remaja ya di metodis ini, saya yakin, percaya di masa remaja itulah sebenarnya peluang awal buat kalian mulai bergumul mencari apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup saya. Saya ingat ya, saya sendiri mengalami pertobatan di masa remaja dan mulai menyadari amanat agung itu waktu remaja. Ya remaja pemuda lah bisa dibilang. So buat saya adalah mulailah sekarang. Jangan tunggu nanti deh, nanti kalau sesudah pandemi udah kelar, nanti kalau situasi udah membaik, no. Aku percaya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid juga lagi cukup frustrasi ya. Mereka sebenarnya siap gak sih? Gak siap. Gak siap untuk ditinggal. Situasi mereka pun penuh dengan ketakutan, tapi kenapa? Amanat itu tetap diberikan. Itu berat loh. Karena Tuhan tahu banget mereka bukan kemampuan mereka, yang Tuhan minta adalah ketaatan mereka, kerinduan mereka untuk sungguh-sungguh punya hati ingin menyerupa dengan Kristus ya. So mulailah dari hal-hal yang kecil teman-teman. Jangan tunda-tunda, mulai dari sekarang
mulai pikirin, saya percaya tiap-tiap dari kita itu mungkin gak semuanya jago ngomong ya, seperti saya bisa konseling atau seperti kalian nih, sebenarnya kan kalian juga public speaker gitu ya. Tapi saya menemukan dream team yang saya gambarkan yang tadi saya cerita ya, ada orang-orang di balik layar yang sangat menopang saya. Saya orangnya gaptek ya, saya termasuk senior lah ya kawan-kawan ya. Tapi ada orang-orang yang jago di bidang multimedia, orang-orang yang ngerti elektro, orang-orang yang akhirnya memberikan insight-insight, ini bisa dibikin ini, bisa bikin itu. Bahkan terkadang mereka bukan adalah orang-orang yang gak dikenal di belakang layar. Tapi lewat tim yang solid inilah kita bisa menjangkau dunia. Jadi mulailah mikir dari apa yang saya bisa. Kumpullah sama orang-orang yang juga punya hati yang sama, lalu lakukan. Jadi kita nggak perlu mencari spotlight ya untuk dapetin ketenaran dari misi-misi yang kita lakukan ya. Betul. Bahkan yang di belakang layar juga kata Cici juga mungkin orang-orang yang nggak terlihat mungkin yang paling ngebantu gitu ya. Betul banget, saya harus akui banget ya, saya sangat cukup membutuhkan support dari teman-teman yang jago di bidang sosial media, desain dan sebagainya. Karena ini adalah momen-momennya ya. Jadi ayo kita bikin timnya. Oke, sebelum kita menutup semua ini, aku minta Ci Firjin untuk pimpin doa penutup ya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa lagi yuk teman-teman semua. Tuhan, kami bersyukur untuk percakapan singkat di pagi hari ini. Kiranya percakapan singkat ini bisa menolong setiap dari kami yang mungkin sudah cukup putus asa, mungkin merasa hari lepas hari berjalan membosankan, tanpa ada satu challenge, tanpa ada satu tantangan, bagaimana bisa tetap bermisi dalam hidup ini. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan talk show pagi hari ini, supaya tiap-tiap mereka mulai melihat bahwa amanat agung Tuhan bukanlah sesuatu yang mustahil di saat yang tersulit sekalipun. Tetap bisa dijalankan dengan satu hati yang kepingin sungguh-sungguh mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dimulai di keluarga kami, di lingkungan tetangga-tetangga di sekitar kami dan di antara teman-teman. Dan termasuk Tuhan kami sungguh berdoa, kalau satu saat nanti gereja ini juga bisa mulai berjalan lagi pelan-pelan, biarlah amanat agung ini menjadi satu kerinduan bagi setiap dari kami, untuk kami juga lakukan di tengah-tengah lingkungan gereja maupun di luar gereja. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita akan masuk ke persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat transfer atau scan QR code yang tertera di layar. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami sudah memberikan persembahan. Engkau saja yang tolong berkati persembahan ini agar dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman PRMI, apa kabarnya? Sungguh bersukacita kita bisa bertemu kembali di ibadah online PRMI. Dan biarlah walaupun kita masih di masa pandemi seperti ini, teman-teman tetap hidup dalam penyertaan Tuhan, diberikan kesehatan, semangat untuk kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan sungguh bersyukur kita bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa warta untuk kita semua. Yang pertama adalah PRMI mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Evangelis Virginia sebagai narasumber di PRMI Talk pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang boleh terus memberikan berkat di dalam setiap pelayanan dan juga kehidupan sehari-hari. Dan tema kita minggu depan teman-teman yaitu Days of Future Past yang akan dibawakan oleh Evangelis Budi Huang. Dan minggu depan juga sebagai tanda bahwa PRMI akan memulai live streaming yang akan dihadiri oleh pengurus dan juga para pelayan. Ya teman-teman bisa dukung di dalam doa supaya ibadah kita ke depan bisa lebih baik lagi dan Tuhan boleh pakai untuk menjadi berkat untuk kita semua. Dan berikutnya teman-teman di tanggal 6 Juni minggu depan akan ada perjamuan kudus. Bagi teman-teman yang sudah dibaptis boleh mengikuti perjamuan kudus secara online di rumah masing-masing melalui YouTube channel GMI Immanuel ataupun teman-teman bisa ikut di ibadah online MYC. Jadi jangan lupa teman-teman yang sudah dibaptis minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Lalu teman-teman yang berikutnya kelas katekisasi sudah dibuka di bulan ini. Jadi teman-teman yang rindu untuk dibaptis ataupun teman-teman ingin mengajak anggota keluarga juga bisa untuk mendaftarkan diri di bulan ini. Karena minggu depan tanggal 5 Juni akan kelas ini sudah dimulai teman-teman. Jadi teman-teman bisa segera mendaftarkan diri dan saya mendorong teman-teman yang belum dibaptis bisa mendaftarkan diri supaya teman-teman bisa mengikuti kelas baptisan ini. Dan ini saja warta dari saya, mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, walaupun kami menjalani hidup kami di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah berkat-berkat Tuhan juga boleh terus tercurah bagi kehidupan kami. Bahkan kami yang Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan boleh melakukan pekerjaan Tuhan untuk boleh menjangkau ataupun menguatkan teman-teman kami supaya mereka boleh bergantung kepada Tuhan. Tuhan berikanlah kami hati yang boleh terus bermisi ya Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kehadiran kami boleh menjadi terang dan garam untuk sekeliling kami ya Tuhan dan mereka boleh mengenal Tuhan dan boleh melihat akan Tuhan. Tuhan juga berkati untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, di mana Tuhan yang boleh terus boleh mencukupkan kebutuhan hidup kami melalui pekerjaan kedua orang tua kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus menyertai dan Tuhan juga boleh memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Supaya keluarga kami, seisi rumah kami, Tuhan jagai dari segala sakit penyakit, bahkan dari segala kejahatan dan mara bahaya. Dan Tuhan juga yang boleh pimpin untuk masa studi kami ya Tuhan. Baik itu di sekolah maupun kami yang berkuliah, biarlah Tuhan yang boleh berikan kami semangat dan juga Tuhan pimpin berikan kami hikmat supaya kami boleh belajar dengan baik untuk menghadapi setiap tugas-tugas dan juga ujian-ujian yang akan kami hadapi di sekolah kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini juga boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan dan kami boleh terus rindu untuk terus beribadah kepada Tuhan. Doa ini kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini ibadah kita, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.